I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi apresiasi prosa fiksi, yaitu Angkatan Jepang dan Angkatan 45. Mari tonton dan simak untuk mengetahui penjelasannya. Angkatan Jepang. Sastra Indonesia di masa Jepang berlangsung hanya kurang lebih 3,5 tahun, waktu yang amat singkat bagi pertumbuhan suatu kebudayaan. Akan tetapi, dilihat dari peranan sastra masa itu, bagi perkembangan selanjutnya, maka sastra Indonesia di masa Jepang perlu diberi tempat tersendiri dalam sejarah sastra Indonesia. Karya sastra yang hidup pada masa penjajahan Jepang memunculkan corak baru tidak sama seperti angkatan sebelumnya, yang bercorak romantis dan idealis. Sastra pada masa Jepang lebih bersifat realistis dan menggambarkan kenyataan sebenarnya yang berbeda jauh dengan angkatan Pujangga Baru dan Balai Pustaka. Corak isi karya sastra zaman Jepang yaitu pujian dan semangat, keraguan-raguan dan kebingungan, rasa benci dan dendam, tawakal, keuntungan pribadi, pujian pejuang muda, semangat dan kebangsaan, lukisan sederhana mengenai kehidupan masyarakat di bawah pendudukan, simbolisme atau lambang dalam karya sastra. Corak ini mencerminkan kompleksitas pengalaman masyarakat Indonesia yang selama pendudukan Jepang dan berbagai reaksi emosional dan sosial yang muncul. Tokoh sastrawan pada angkatan pendudukan Jepang antara lain Rosihan Anwar, M.S. Ashar, Maria Amin, Amal Hamzah, Idrus, dan Umar Ismail. Selanjutnya, Angkatan 45. Angkatan 45 merupakan salah satu periodisasi dalam sastra Indonesia. Corak sastra angkatan ini lahir sejak bangsa Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942. Sastra angkatan 45 juga dikenal sebagai sastra yang bersifat wajar karena penggambaran kehidupan sewajarnya dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam gaya yang dramatis, tidak mementingkan analisis fisik, tetapi menonjolkan analisis kejiwaan melalui percakapan antar tokoh. Periode ini melahirkan banyak nama sastrawan besar Indonesia yang masih terkenal hingga hari ini. Adapun tokoh yang menandai periode sastra angkatan 45 adalah Chairil Anwar, Pramudia Anantatur, Usmar Ismail, Ida Nasution, Toi Tatang Sontani, Balfas, dan Asrul Sani. Setelah membahas angkatan Jepang dan angkatan 45, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan antara kedua angkatan tersebut melalui karya sastranya. Karya sastra yang saya ambil di sini yaitu sebuah novel. Karya sastra pada angkatan Jepang. Saya mengambil sebuah contoh novel yang berjudul Cinta Tanah Air karya Nur Sultan Iskandar. Novel ini menceritakan kisah cinta antara Amiruddin dan Astiyah yang saling memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi sehingga rela berkorban untuk nasib bangsa Indonesia. Buku yang ditulis oleh sastrawan terproduktif angkatan 1942 sampai 1945 tersebut merupakan salah satu karya pesanan Jepang terhadap Nur sebagai propaganda. Tujuan dibentuknya propaganda melalui novel Cinta Tanah Air untuk mengajak para pemuda Indonesia bergabung dengan anggota militer Jepang. Sebagai kepala pengarang di Balai Pustaka, Nur Sultan Iskandar menggunakan kedudukannya dengan menyisipkan pesan nasionalisme untuk menyadarkan masyarakat agar membela dan melindungi tanah air dari gangguan Jepang. Tanpa disadari oleh Jepang, pesan yang terkandung pada novel tersebut mengubah pola pikir rakyat serta membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia, sehingga terjadilah pemberontakan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Jepang pada akhir kedudukannya. Selanjutnya, karya sastra pada angkatan 45. Saya mengambil sebuah novel yang berjudul Perempuan dan Kebangsaan karya Idrus. Perempuan dan Kebangsaan adalah novel karya Idrus yang mengisahkan Nirwan, seorang pengarang dan pertemanannya dengan Hasil. Konflik antara mereka muncul, dan ada juga cerita tentang Hasil yang menikahi perempuan Belanda. Novel ini mencerminkan filsafat anti-Tuhan oleh Albert Camus dan mengangkat isu-isu pembunuhan serta kebenaran dalam menghadapi ketidakadilan. Gaya bahasanya cukup berat dan perlu dibaca dengan teliti untuk menghindari kesalahpahaman. Perbedaan antara angkatan Jepang dan angkatan 45 dalam karya sastra terletak pada konteks sejarah dan pesan yang disampaikan.
Angkatan Jepang menciptakan karya sastra seperti novel Cinta Tanah Air sebagai propaganda Jepang untuk mempengaruhi pemuda Indonesia. Sementara Angkatan 45 seperti novel Perempuan dan Kebangsaan menciptakan karya sastra yang lebih terkait dengan isu-isu sosial, filsafat, dan kemanusiaan pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai Angkatan Jepang dan Angkatan 45. Semoga dapat dipahami. Jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my